masih bersama kami di Radio Republik Indonesia MTKOM. Kita masih di Bimari, bincang bersama RRI. Oke, kali ini saya bersama narasumber kami yang nanti akan berbincang-bincang bagaimana sih sebenarnya perjalanan yang sudah dihadapi dan juga titik keberhasilannya sampai saat ini. Saya sudah bersama siapa ya? Dengan siapa ini? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Godefridus Verlang Alfeus. Usia saya 25 tahun, saat ini saya sedang bekerja sebagai penyanyi. Oke, baiklah. Kalau sudah menjadi seorang penyanyi kan pasti banyak rintangan, pasti banyak jalan menuju kesuksesan hingga saat ini. Kita pengen tahu juga nih, pertama kali yang menginspirasi Godef ini untuk terjun ke dunia musik ini apa sih? Yang menginspirasi saya untuk terjun ke dunia musik adalah diri saya sendiri. Mengapa seperti itu? Karena pada saat saya kecil itu saya hidup di lingkungan gereja yang dimana orang tua saya itu bergabung ke dalam paduan suara, kelompok paduan suara yang ada di gereja. Jadi dulu saya sering banget ikut orang tua saya untuk latihan, sehingga rasa ketertarikan saya terhadap bernyanyi itu sangat tinggi. Pada akhirnya saya ada yang namanya grup, yaitu Sekami, sekolah minggunya orang Katolik. Jadi saya bergabung ke dalam itu dan dibentuklah juga sebuah paduan suara yang dimana di situ saya selalu menjadi suara intinya. Nah, saya selalu menjadi suara inti sehingga karena sering disuruh untuk bernyanyi terus, akhirnya saya kayak menemukan jati diri saya sebagai penyanyi pada saat itu. Nah, ketika saya menemukan jati diri saya sebagai penyanyi, saya berusaha untuk menemukan kembali lagi nih bagaimana caranya agar saya bisa mengembangkan menyanyi itu, sehingga sampai saat ini saya masih bisa bernyanyi di usia saya yang 25 tahun ini. Oke, tapi bisa nggak sih cerita sedikit nih mengenai bagaimana sih perjalanan Godef ini dari awal hingga mencapai posisi yang ada saat ini gitu loh? Oke, pastinya untuk di posisi saat ini bukan perjalanan yang singkat, tapi kita melewati yang namanya proses, ya, dimana saya di sini berusaha untuk mengembangkan apa potensi yang saya punya dalam diri saya dengan cara mengikuti berbagai ajang perlombaan yang dimana salah satunya adalah bintang radio. Kemudian ajang-ajang bernyanyi atau event-event yang bernyanyi yang diadakan saya sering ikuti. Kemudian saya juga sering meningkatkan teknik bernyanyi saya melewati media sosial yang ada pada saat ini. Karena di media sosial saat ini banyak banget vokal-vokal coach yang membuat konten untuk menjadi referensi saya untuk dapat mengembangkan skill di bidang bernyanyi saya. Oke, tapi dari awal bernyanyi itu dari usia berapa? Saya bernyanyi mulai dari usia 8 tahun, itu kelas 4 SD. Oh, SD banget ya? Iya, masih kecil. Nah, di situ saya pertama kalinya juga untuk terjun ke dalam dunia lomba-lomba bernyanyi. Nah, di usia 8 tahun itu tadi. Oke, tapi kalau sudah dihitung ada berapa nih kompetisi yang pernah diikuti? Oh, sudah banyak ya. Yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan adalah bintang radio. Oh, bintang radio. Selain itu mungkin? Selain itu saya kompetisi bernyanyi mungkin yang paduan suara. Karena berkesannya adalah saya bernyanyi lagu-lagu rohani. Kemudian saya juga berkesempatan untuk pergi ke nasional, yaitu di Papua Barat pada saat itu. Oke, tapi ada nggak sih tantangan terbesar yang dirasakan oleh seorang Godef selama karir yang dijalani itu sebagai seorang penyanyi, dan bagaimana sih mengatasinya itu loh? Oke, tantangan dalam bernyanyi pastinya ada ya, dan sangat berat. Tantangannya salah satunya adalah bagaimana kita bisa konsisten dalam bernyanyi. Bagaimana cara kita berusaha untuk meningkatkan skill yang kita punya, kemudian teknik yang kita punya, dan tantangan terbesar mungkin karena kan saya basicnya adalah di genre pop melo. Nah, ketika saya dihadapkan kepada musik-musik yang di luar zona saya, agak ngebeat gitu ya. Agak ngebeat itu sepertinya agak merupakan tantangan yang besar bagi saya untuk bagaimana saya mempelajari lagunya, kemudian suara apa yang harus saya keluarkan, teknik bernyanyinya seperti apa, teknik pernapasannya seperti apa. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam bernyanyi. Iya, tapi cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya adalah dengan mengenal lagu tersebut, kemudian pastinya kita dalam bernyanyi atau mengikuti sebuah kompetisi itu
harus mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan bernyanyi. Jadi sehingga kita dihadapkan dengan lagu yang mungkin di luar zona saya sudah mulai enjoy dengan persiapan yang cukup panjang yang sudah saya lewati. Oke, walaupun sulit tapi harus dihadapi gitu ya. Iya, harus dihadapi. Tapi pernah nggak sih ngerasa gagal untuk membawakan lagu itu? Pastinya ada ya Kak ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah kemarin di Bintang Radio. Kembali lagi saya bilang Bintang Radio itu sangat unik dan keren banget. Yang dimana untuk pemilihan lagunya itu kita menggunakan spin atau cabut undi. Nah jadi kita tidak bisa memilih. Surprise ya? Iya surprise lagunya. Jadi kita harus mempelajari 7 lagu yang sudah siapkan oleh panitia. Dari 7 lagu itu kita akan dipilih salah satunya. Maka dari itu tadi saya bilang persiapan yang panjang harus kita lakukan. Kemudian mengenal lagu-lagunya sehingga kita didapatkan dengan lagu yang mungkin di luar zona nyamannya kita mampu dan bisa untuk menghadapinya. Oke, berarti habis ini harus belajar lagu-lagu beat ya? Oke, kalau saat manggung tuh pernah gak sih Godef ngerasa lagu yang dibawakan itu adalah lagu yang benar-benar ini aku banget nih lagunya, atau pernah gak sih setelah manggung wah ini lagunya mengecewakan banget gitu, pernah gak sih? Pastinya sering terjadi ya. Apalagi pada saat lomba itu. Kadang-kadang kita kalau berlomba itu kadang kita mendapatkan lagu yang sesuai dengan keinginan kita, sehingga kita sangat menguasai lagu tersebut. Tapi kadang kita juga harus siap untuk mendapatkan lagu yang di luar zona nyamannya kita. Nah tapi tadi saya bilang ketika kita sudah mempersiapkan hal itu dari jauh hari, ketika kita sudah mempersiapkannya dengan matang, hal itu kita akan bawa dengan enjoy. Siap tempur lah pokoknya. Siap tempur. Berarti kalau pengalaman yang kemarin, wah ini sudah pasti ada hal-hal yang tidak kita duga gitu ya. Iya betul sekali. Ya kalau hal yang seperti itu pernah nggak sih ngerasa wah ini aku bisa nggak sih untuk melewatinya? Pastinya untuk hal seperti itu pasti kepikiran dong Kak ya, karena tadi saya bilang keluar dari zona nyamannya kita. Bagaimana sih saya harus bisa membawakan lagu ini gitu. Kemudian bagaimana suara yang harus saya gunakan, kemudian pernafasannya, teknik pernafasannya seperti apa, sehingga ketika saya dihadapkan dengan lagu ini saya siap gitu. Oke, baik. Tapi ada nggak sih lagu yang memiliki makna yang paling mendalam gitu ya, sampai sekarang itu nggak pernah dilupain? Ada satu lagu. Lagu apa itu? Itu lagu pernah aku bawakan pada saat lomba, itu kelas 4 SD. Judul lagunya Cinta Untuk Mama. Cinta Untuk Mama. Iya. Wah. Berarti lagunya memang benar-benar punya makna dalam kehidupan gitu punya ya. Punya makna yang dalam banget, dan surprise-nya itu adalah lagu pertama dalam ajang lombaku. Oh, lagu pertama? Iya. Oke, baik. Tapi gimana sih kalau Godef itu kan menemukan gaya ataupun genre musik yang paling mencerminkan kepribadian seorang Godef? Karena kan mungkin dari dulu dari SD kan nggak mungkin oh ini aku suka yang slow nih ya. Menemukan itu kapan? Mungkin pada saat aku sering mengikuti lomba ya Kak ya. Karena tadi aku bilang ketika aku dihadapkan untuk ke lomba itu aku harus mempersiapkan yang sesuai dengan genrenya aku. Nah, bagaimana sih mengetahui genre yang aku suka dari karakter suaranya aku gitu. Oh, oke. Berarti itu menemukan kalau lagu yang dibawakan, oh ini benar-benar lagu aku gitu ya. Betul. Oh, oke. Berarti ada rasa kenyamanan ya untuk membawakan lagu itu. Iya, pastinya. Baik. Tapi ada nggak sih ini sosok yang menjadi inspirasi seorang Godef dalam bermusik? Dan bagaimana juga hal-hal seperti itu mempengaruhi karya-karya Godef sampai saat ini? Oke, kalau untuk inspirasi aku adalah salah satu penyanyi yang aku suka banget dan beliau adalah sudah almarhum. Itu namanya Bung Glenn Fredly. Oh ya, Glenn. Itu salah satu inspirasiku dalam bernyanyi dan bermusik, yang dimana beliau melahirkan lagu-lagu yang sangat luar biasa, sehingga menjadi inspirasi dalam bernyanyiku. Oke, berarti setiap membawakan lagu dalam event-event ataupun mungkin nyanyi di berbagai pertunjukan gitu ya, pasti ada bawain lagu Glenn? Pasti ya? Ternyata itu adalah salah satu sumber inspirasi ya? Iya, betul sekali. Jadi lagu Glenn yang paling senang tuh lagu apa? Januari. Ya. Wah, pasti ada cerita di situ ya, ada kesan. Kenapa harus Januari? Mungkin dari lagunya enak banget ya Kak.
Kemudian makna dari lagunya juga menyentuh. Jadi mungkin itu juga yang sering aku dengarkan pada saat itu. Jadi keseringan mendengar akhirnya menjadi salah satu lagu yang aku suka. Sedikit dong lagu Januari. Mungkin ini adalah salah satu lagu yang mempunyai cerita yang bermakna dalam kehidupan seorang Godev gitu ya. Nah, lagu Januari ini saya sering dengar gitu ya. Lagu Januari berakhir di Januari, tapi semoga saja tidak berakhirnya di Januari gitu ya. Iya, betul. Oke, sedikit dong Godev. Oke. Kasihku, sampai di sini kisah kita, melodi rintihan hati ini. Kisah kita berakhir di Januari. Oke, wah keren banget nih suaranya. Tapi kalau denger lagu yang dibawain mirip ya sama Glenn. Iya, karena inspirasi tadi ya. Inspirasi tadi gitu ya. Oke, tapi ada nggak sih momen tertentu dalam karir seorang Godev yang membuat merasa paling bangga gitu? Momen yang paling membuat aku bangga adalah ketika aku bisa pertama memenangkan sebuah lomba, karena itu memang adalah tujuan utama dalam seorang penyanyi ya Kak ya. Kemudian bisa melahirkan lagu-lagu yang luar biasa yang bisa diperdengarkan di seluruh masyarakat Indonesia. Pastinya itu merupakan mimpi aku juga, bisa melahirkan sebuah single yang dimana single ciptaan aku sendiri, aransemen aku sendiri, dan bisa diperdengar banyak orang. Tapi udah ada gak sih nih? Untuk single aku belum punya, tapi aku pernah dibuatin lagu dari Dayak ya. Jadi aku sukunya Dayak. Jadi waktu itu aku dibuatin sebuah lagu yang bergenre Dayak. Lagu daerah gitu. Tapi ada nggak pengen ngulik lagu-lagu tentang mode saat ini? Karena kan banyak yang lagunya lagu-lagu galau gitu. Ya pastinya ada ya Kak. Tadi kayak yang aku bilang, aku pengen melahirkan sebuah lagu yang sesuai dengan porsiku, sesuai dengan karakter suaraku, dan pastinya sesuai dengan era pada saat ini. Oke ya, semoga terwujud ya. Amin. Baik, berarti ada gak sih nih pesan untuk generasi muda yang bermimpi menjadi penyanyi profesional? Oke, pesannya mungkin ketika teman-teman sudah merasa memiliki punya potensi yang teman-teman miliki, jangan pernah takut untuk mengembangkan potensi yang teman-teman punya. Terus gali potensi yang teman-teman punya sehingga teman-teman bisa terus maju dan bisa mengembangkan potensi yang teman-teman punya tersebut. Oke, jadi harapan Godev untuk kedepannya tuh seperti apa sih di dunia musik? Oke, mungkin harapannya tadi seperti yang aku bilang, aku bisa melahirkan single yang dimana aku yang sebagai penulis liriknya, penulis lagunya, menjadi aransemennya. Kemudian juga aku berharap banyak anak muda yang terus mengembangkan potensi yang mereka punya di bidang bernyanyi dan tidak pernah insecure dengan apa yang mereka punya, sehingga bisa berkembang terus, bisa berkembang bersama-sama untuk di dunia musik. Oke, karena kan kalau nyanyi kan pakai proses ya, nggak harus semuanya dari A sampai Z itu waktunya sebentar kan. Pasti Godev udah berapa tahun loh ini? Sudah lama banget Sudah lama banget ya dari SD sampai saat ini. Tapi kalau Godev kalau mau pilih-pilih ada nggak sih pengen duet sama siapa gitu? Kalau untuk duet, ya tadi salah satunya inspirasi aku Glenn Fredly. Kemudian aku juga pengen duet bareng salah satu penyanyi muda yang lahir dari Indonesian Idol, yaitu Lyodra Ginting. Wah, ini semoga terwujud ya. Semoga di kedepannya apapun yang direncanakan dan dicita-citakan Godev itu tercapai dengan baik. Amin. Oke, semoga proyek besarnya bisa dilaksanakan ya Godev ya. Siap. Mohon doanya ya teman-teman. Ya, semoga di luar sana juga yang suka dengan menyanyi walaupun hanya nyanyi di kamar mandi gitu ya, tapi Anda punya mimpi menjadi seorang bintang adalah salah satu mimpi besar ya dari setiap orang, bagaimana bisa menjadi sesuatu yang membanggakan. Kita nanti akan dengarkan lagi ya di podcast kami RRI Entikong di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.